Rasulullah SAW bukanlah tipikal pemarah. Beliau adalah sosok yang tidak mudah marah, apalagi jika hanya menyangkut diri beliau. Beliau sosok yang berakhlak baik, lemah lembut, dan pemaaf. Bahkan beliau pernah bersabda, orang yang kuat bukanlah yang kuat dalam bergulat, namun mereka yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Malik. Dalam riwayat lain, beliau juga bersabda, sebaik-baik orang adalah yang tidak mudah marah dan cepat meridhoi, sedangkan seburuk-buruk orang adalah yang cepat marah dan lambat meridhoi. Hadis riwayat Ahmad. Namun demikian, bukan berarti Rasulullah tak pernah marah. Beliau bisa sangat marah, bahkan sekedar jika seorang muslim ragu-ragu untuk mematuhi perintah beliau. Ummul Mukminin Aisyah meriwayatkan bagaimana Rasulullah pernah marah. Kata Aisyah, pada hari keempat atau kelima Zulhijjah, Rasulullah pernah datang menemui aku dalam keadaan marah. Aku berkata, siapa yang membuat engkau marah, wahai Rasulullah? Semoga Allah memasukkan dia ke dalam azab neraka. Beliau menjawab, apakah pendapatmu ketika aku memerintahkan orang-orang dengan suatu perintah, lalu mereka bimbang, ragu dalam melaksanakan perintah itu? Hadis riwayat Muslim. Peristiwa itu terjadi pada Haji Wada tahun 10 Hijriah. Yang menarik dari hadis di atas, Rasulullah SAW marah hanya karena orang-orang meragukan apa yang beliau perintahkan. Beliau tidak mengatakan bahwa mereka mengingkari atau membantah perintah beliau. Bandingkan dengan hari ini, betapa banyak muslim bukan lagi ragu, tetapi bahkan dengan penuh keyakinan dan kepercayaan diri melanggar banyak perintah Rasulullah. Betapa sering kita mendengar misalnya, muslimah yang tak berjilbab dengan penuh percaya diri mengatakan, jilbab itu tidak wajib, yang penting hatinya baik. Betapa sering kita mendengar seorang muslim tanpa ragu berkata, mengangkat pemimpin kafir di atas kaum muslim itu tidak haram. Siapa bilang haram? Ada juga orang yang bahkan dengan penuh keyakinan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tak perlu dibela. Atau ia berkata, Al-Quran atau Nabi Muhammad SAW tak akan jadi hina hanya karena dinistakan. Jadi santai saja. Jelas sikap mereka bertentangan dengan hadis penuturan Aisyah di atas. Dalam beberapa riwayat lain dinyatakan bahwa Rasulullah pernah beberapa kali marah. Rasulullah SAW pernah marah saat mendengar laporan bahwa di medan peperangan Usama bin Zaid membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Hanya karena Usama menduga orang itu melafadzkan kalam tauhid hanya untuk menyelamatkan diri. Hadis riwayat Bukhari. Raut wajah Rasulullah juga pernah seketika berubah karena marah saat ada sahabat yang merayu beliau agar tak memotong tangan seorang wanita yang mencuri. Alasan mereka, ia adalah wanita terpandang dari klan Bani Makhzum, salah satu suku besar Quraisy. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di lain waktu, Rasulullah juga marah saat melihat seorang lelaki memakai cincin emas yang memang haram atas laki-laki. Seketika beliau mencabut cincin emas dari jemari lelaki itu dan melemparkannya ke tanah. Hadis riwayat Muslim. Alhasil, semua kemarahan beliau bermuara pada satu sebab, yakni berhubungan dengan kepentingan dan kemuliaan Islam, bukan demi kepentingan dan kemuliaan pribadi. Beliau perlu marah untuk memberikan penekanan bahwa hal tertentu tak boleh dilakukan oleh umat beliau. Sebagai guru seluruh manusia dan pemberi petunjuk ke jalan yang lurus, beliau perlu marah agar umat menjauhi segala bentuk penyimpangan terhadap syariah Islam. Jika Rasulullah marah, tampak jelas dari rona wajahnya yang memerah. Jika beliau sedang marah, tak ada seorang pun yang berani berbicara dengan beliau selain Ali bin Abi Thalib. Kesaksian ini dikutip oleh Yusuf An-Nabhani dalam Wasail Al-Wusul ila Syama'il Ar-Rasul.